Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Nur Cahyadi. Berikut nama-nama dari kelompok 6: Zahro Firdausi 200301176, Dwi Rindani 200301181, Reno Ananda 200301182, Farosah Ramadhani 200301184, Muhammad Zainul Milah 200301190, Adelia Ayu Putri Andini 200301195. Definisi kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang ataupun pihak. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli, menurut Stoner, menurut Wahyu Sumijo, menurut Sondang P. Siagian, menurut Hemhiel dan Kons. Teori karakter. Teori karakter merupakan sebuah teori yang menitikberatkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan. Contohnya, seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Pengertian karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Seseorang bisa disebut orang yang berkarakter, a person of character, apabila perilakunya sesuai dengan kaidah moral. Unsur-unsur kepemimpinan. Unsur atau elemen kepemimpinan adalah sesuatu yang menjadi pembentuk dari jiwa kepemimpinan seseorang. Unsur-unsur kepemimpinan dibagi dalam dua golongan. 1. Unsur internal kepemimpinan adalah unsur yang muncul dari dalam diri seorang pemimpin. 2. Unsur eksternal. Unsur eksternal kepemimpinan dibentuk dari keinginan atau niat, memiliki pola pikir, nurani, serta tanggung jawab. Unsur internal kepemimpinan diantaranya: pertama, bakat; 2. Kepedulian sosial; 3. Pemikiran. Unsur eksternal kepemimpinan diantaranya: 1. Pengaruh keluarga; 2. Pendidikan; 3. Minat. Keterampilan memimpin terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama technical skill, yang kedua human skill, yang ketiga conceptual skill. Perbedaan kekuasaan power dengan kepemimpinan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang yang memahami, mempertanggungjawabkan, dan mampu berpegang pada kekuasaannya, dia akan menjadi pemimpin yang cerdas dan tegas. Kekuasaan atau power dalam hubungan bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, coercive power atau kekuasaan memaksa. Yang kedua, reward power atau kekuasaan penghargaan. Yang ketiga, legitimate power atau kekuasaan sah. Yang keempat, expert power atau kekuasaan ahli. Dan yang kelima, referent power atau kekuasaan referensi. Peranan kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Pengambilan keputusan adalah the optimism model. Model tersebut merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencatat hasil yang maksimal. Kunci efektif kepemimpinan.
Faktor situasional utama kunci yang menentukan keefektifan suatu kepemimpinan menurut Fielder dalam bukunya Stephen P. Robbins 2001 adalah sebagai berikut. 1. Hubungan pemimpin anggota. Hubungan yang berkaitan dengan tingkat keyakinan, kepercayaan, dan respek bawahan terhadap pimpinan mereka. 2. Struktur tugas tingkat penugasan pekerjaan yang diprosedurkan, yakni terstruktur dan atau tidak terstruktur. 3. Kekuasaan jabatan. Tingkat pengaruh yang dimiliki seorang pemimpin yang berkaitan dengan variabel kekuasaan seperti mempekerjakan bawahan, memecat bawahan, mendisiplinkan bawahan, mempromosikan bawahan, dan menaikkan gaji bawahannya. Pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. 1. Nilai-nilai. Nilai-nilai dianggap sebagai pedoman jika seorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. 2. Kepribadian. Aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. 3. Kecenderungan mengambil resiko. Ada yang berani dalam mengambil resiko, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan atau kurang berani mengambil resiko. 4. Disonansi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambil. Sifat-sifat seorang pemimpin. 1. Pendidikan umum yang luas. Dengan pendidikan umum yang luas, maka akan mudah memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. 2. Kematangan mental. Dengan kematangan mental, seorang pemimpin akan mengendalikan emosinya dalam setiap tindakannya. 3. Sifat ingin tahu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. 4. Kemampuan analitis. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan cepat dan cermat dalam mengambil keputusan. 5. Daya ingat kuat. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan konsisten dalam mengatasi segala macam permasalahannya. 6. Integratif atau integritas atau terpadu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mendekati suatu pemecahan masalah dengan berbagai pendekatan secara terpadu. 7. Keterampilan komunikasi. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan disukai oleh anak buah dan mudah membentuk jaringan dalam bisnis. 8. Mendidik. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan meningkatkan kematangan anak buah atau akan mendewasakan dan memberikan bekal pengetahuan kepada anak buahnya. 9. Rasional objektif. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan objektif dalam mengatasi berbagai masalah dan objektif dalam menilai anak buahnya. 10. Manajemen waktu. Dengan sifat ini, seorang pemimpin akan mengatur jadwal atau waktunya secara efektif dan efisien. 8 watak pemimpin Jawa atau Astabrata. Laku Hambegik Indra. Laku Hambegik Indra adalah seorang yang dipercaya menjadi pemimpin. Hendaknya mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan dalam segala tindakannya dapat membawa kesejukan dan kewibawaan yang seperti binatang. Kedua, Laku Hambeging Yama. Pemimpin hendaknya meneladani sikap dan sifat Dewa Yama, di mana Dewa Yama selalu menegakkan keadilan menurut hukum atau peraturan yang mengayomi rakyatnya. Yang ketiga, Laku Hambeging Surya. Seorang pemimpin yang baik haruslah memiliki sifat dan sikap seperti matahari, yang mampu memberi semangat dan kekuatan yang penuh dinamika serta menjadi sumber bagi bumi pertiwi. Yang keempat, Laku Hambegik Chandra. Pemimpin hendaknya memiliki sifat dan sikap yang mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya yang berada dalam kebodohan dan dengan wajah yang penuh kesejukan seperti rembulan, penuh simpati sehingga rakyat menjadi tentram dan hidup dengan nyaman. Kelima, Laku Hambegik Maruta. Maruta adalah angin. Pemimpin harus menjadi seperti angin, senantiasa memberikan kesegaran dan selalu turun ke bawah melihat rakyatnya. 6. Laku Hambegik Bumi.
Pemimpin hendaknya memiliki sifat utama dari bumi, yaitu teguh, menjadi landasan pijak dan memberi kehidupan untuk rakyatnya. 7. Laku hambegik baruna. Baruna berarti samudra yang luas. Sebuah samudra memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap gejolak dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Laku hambeging agni. Pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia dari api, yang selalu mendorong rakyatnya memiliki sikap nasionalisme. Seperti api, berarti pemimpin juga harus memiliki prinsip menindak yang bersalah tanpa pilih kasih. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu menentukan perlunya pengambilan keputusan, mengidentifikasi kriteria keputusan, mengalokasi pembobotan terhadap kriteria, mengembangkan alternatif, mengevaluasi alternatif, memilih alternatif terbaik. Kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, menginovasi, melakukan yang orisinil, mengembangkan, mengilhami, memancarkan karisma, berperspektif luas, berpikir jangka panjang, bertanya apa dan mengapa, menyukai tantangan dan perubahan, menjadi diri sendiri, menciptakan anak tangga dan meletakkan di tempat yang benar, mengerjakan hal-hal yang tepat. Effective leadership. 1. Menciptakan sebuah visi yang sesuai untuk organisasinya. Visi yang sesuai akan memberi arahan kemana organisasi akan dibawa. 2. Memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasi. 3. Menciptakan suasana perasaan tim untuk merasakan mana yang terpenting. 4. Terbentuk kerjasama tim yang baik. 5. Mengomunikasikan visi kepada seluruh lapisan organisasi. 6. Menciptakan suatu momen yang tepat, magic moment. 7. Menciptakan sikap yang baru dalam perilaku organisasi. Mengapa banyak pemimpin yang gagal memimpin? 1. Arogasi. 2. Melodrama. 3. Mudah berubah pendiriannya. 4. Hati-hati yang berlebihan. 5. Kebiasaan berubah ketidakpercayaan. 6. Memimpin selalu bersikap penuh curiga dan tidak percaya kepada setiap orang. 7. Menjatuhkan diri dari orang lain. 8. Kejahatan kenakalan. 9. Keanehan kesintingan. 10. Percayaan pasif. 11. Perfeksionisme atau terlalu ingin segalanya sempurna. 12. Hasrat keinginan untuk menyenangkan hatinya sendiri. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.